Oke, terima kasih kepada yang hadir. Adio ya. Apa keterangannya? Berarti pada hari ini banyak yang tidak bisa hadir. Pada hari ini bisa hadir di lain waktu dan bisa belajar dengan kita secara bersama-sama. Kali saya berangkat, tiba-tiba di jalan melihat anak terserempet motor. Terserempet secara tidak sengaja. Ya, karena apa? Ada anak main kebutan di pinggir jalan itu. Setelah saya tinjau, anaknya terserempet, dibawa ke puskesmas terdekat. Apa makna cerita yang saya bawakan ini? Anak-anak semuanya harus berhati-hati ke sekolah. Hati-hati. Anak sudah semangat, tiba-tiba di jalan ada kendala. Ini adalah perubahan sosial ya yang tidak direncanakan. Kita kan nggak ada rencana tuh, kayak diserempet. Minggu lalu saya telah mengajarkan tentang benua. Ya, minggu lalu sebelum hari ini, minggu lalu saya mengajarkan tentang benua. Masih ingat? Oke, siapa yang bisa mengungkapkan? Saya, Pak. Oke, silakan hari ini ya, silakan. Benar sekali. Jadi kita akan belajar tentang perubahan sosial. Sebelum kita belajar, saya minta kita menyanyikan satu lagu wajib nasional. Semuanya bisa berdiri dulu. Berdiri ya sini apa? Oke. Duduk kembali. Oke, terima kasih kepada hari ini yang telah memimpin lagu wajib nasional. Kenapa saya katakan harus menggunakan lagu wajib nasional? Ini mengenalkan pada anak-anak supaya Anda itu bersifat nasionalis. Pada hari ini kita belajar tentang perubahan sosial. Ada yang tahu perubahan sosial? Belum tahu ya? Oke. Jadi pada perubahan sosial ini, yang pertama ada kompetensi inti. Apa kompetensi inti? Kompetensi yang akan saya ajarkan pada hari ini. Yang pertama, itu menghayati dan mengamalkan ajaran yang dianutnya. Berikutnya KI2 menunjukkan. Berikutnya ada kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya ada berapa? Ada 2. Kompetensi dasar 3.2 menganalisis. Berikutnya tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah melihat tayangan PowerPoint perubahan sosial, ada yang bisa membacakan? Ya, silakan. Perubahan sosial merupakan perubahan. Oke, terima kasih. Ya, berikutnya. Gambar apa ini? Silakan. Menurut saya pemilu. Ya, ada gambar orang yang sedang mengikuti pemilu atau pemilihan suara. Bentuk perubahan sosial. Yang pertama, ditinjau dari waktunya. Jadi bentuk perubahan sosial itu dibuat dari 3. Silakan ditulis kiranya nanti, ditulis di kertasnya supaya nanti di akhir pembelajaran tahu. Perubahan dilihat dari waktunya, ada perubahan secara evolusi atau lambat. Di situ ada gambar, ya, gambar manusia purba. Manusia purba mengalami perubahan sangat lama. Ya, kenapa manusia purba mengalami perubahan yang sangat lama? Dikarenakan manusia purba itu masih memegang adat istiadat yang ada. Jadi itu perubahan ke depan sangat lama. Yang kedua ada perubahan dilihat dari waktunya. Yang kedua ada perubahan secara revolusi atau cepat. Ya, perubahan yang sangat cepat sekali. Di situ ada gambar anak-anak sedang dihadapkan duduk di depan komputer. Jadi dengan era generasi seperti ini, perubahan internet ini, ya, ini akan cepat sekali berubahnya. Dengan ada internet, apapun bisa diakses, dunia bisa dipegang. Ini perubahan secara revolusi. Kemudian ada perubahan sosial dilihat dari perencanaannya.
Yang pertama, perubahan direncanakan. Seperti gambar awal tadi, itu ada perubahan yang direncanakan. Contohnya, selain digambar, itu ada perubahan jalan raya. Itu direncanakan, nak. Jalan raya itu ada rencana, nggak boleh lewat sini, ya. Direncanakan semuanya. Perubahan yang direncanakan oleh oknum ataupun pemerintah setempat. Kemudian perubahan yang tidak pernah direncanakan atau tidak terencana. Contohnya banjir atau bencana alam lebih lengkapnya. Banyak, gempa ada, tanah longsor ada, ya kan? Ini tidak ada rencana. Ini perubahan sosial dari perencanaannya. Berikutnya, perubahan sosial dilihat dari pengaruhnya. Apa? Pengaruh besar dan pengaruh kecil. Yang pertama, berpengaruh besar itu apa? Era agraris berubah menjadi era industri, berubah menjadi era informasi. Perubahan sangat besar sekali, sangat cepat perubahannya. Yang kedua, ada perubahan mode pakaian atau budaya busana. Ini pengaruhnya sangat kecil. Kenapa sangat kecil perubahan mode pakaian? Contoh itu karena tidak semua manusia di kalangan umur tua, muda, anak-anak sama. Tidak semuanya berubah. Yang mengalami perubahan budaya atau busana ini hanya kalangan remaja, tidak untuk orang tua biasanya, ya kan? Oke, ini materi kita hari ini. Jadi ada perubahan sosial itu ada bentuk-bentuk perubahan sosial ada 3. Pertama dari waktunya, kedua dari perencanaannya, ketiga dari pengaruhnya. Silakan Anda amati, kemudian rumuskan masalahnya. Baiklah anak sekalian, sudah diamati? Nah, sudah ditemukan ya rumusan masalahnya apa? Ada kendala tidak? Silakan. Ada kendala tidak? Silakan. Ini cari informasinya. Bisa baca di buku ya, baca di buku mana, bisa baca bukunya. Jadi untuk menjawab itu nggak langsung. Anda baca dulu, baru nanti dijawab. Oke, ini juga dibaca bukunya, dibagikan informasinya. Nanti ada yang menjawab, ya. Sekarang waktunya untuk presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfa Angga Mardika dari kelompok Persik. Di sini saya ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaannya, menurut kelompok kami, mengapa manusia purba sangat berbeda dengan manusia zaman sekarang? Dan menurut kelompok kami, jawaban tersebut adalah karena perubahan sosial pada zaman dahulu sangat lambat, sedangkan manusia zaman sekarang mulai mengenal teknologi yang canggih. Gambar 2, menurut kelompok kami, mengapa cara berpakaian mereka berbeda? Jawabannya adalah karena pada zaman dahulu manusia tidak memikirkan model pakaian, sedangkan manusia pada zaman sekarang tertarik pada pakaian yang sedang tren. Bukan hanya remaja, sebagian orang tua dan anak-anak juga tertarik. Untuk gambar nomor 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini. Saya akan menampilkan gambar nomor 3. Mengapa pemilu sangatlah penting? Karena untuk mendapat perubahan pada tatanan lembaga ke arah yang lebih baik. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Biasa dari kelompok 2. Saya akan menanggapi pertanyaan pada gambar nomor 1. Silakan. Mengapa manusia purba berevolusi sangat lambat? Karena perkembangan orang zaman dulu sangatlah lambat. Mereka masih mempertahankan tradisinya. Terima kasih dari tanggapan kelompok 1.
telah menjawab pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar Nur, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok 3. Mengapa perubahan sosial pada manusia purba lama? Karena manusia purba susah berubah karena sangat melekat dengan adat istiadat. 2. Mengapa pakaian berpengaruh kecil? Karena pakaian hanya yang mengikuti kaum muda saja, tidak cenderung ke kaum tua. 3. Apa yang dilakukan orang itu? Sedang mengikuti pemilu untuk masa depan yang lebih bagus. Itulah presentasi dari kelompok 3. Apakah ada yang mau menanggapi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siolia Pertiwi. Saya akan menanggapi kelompok 3 yang katanya mengapa kaum tua tidak mengikuti tren yang ada. Karena kaum tua tidak memiliki sifat identifikasi, karena mereka merasa sudah tua dan malu. Terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah memberikan presentasi yang luar biasa dari kelompok masing-masing. Kelompok 1 itu sangat bagus sekali, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, di terakhir ini mari kita simpulkan apa kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nurul Afifah dari kelompok Persik. Sekarang saya akan menarik kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini. Baiklah, itu saja sekiranya kesimpulan di hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari kelompok 1 yang telah memberikan kesimpulan pada hari ini. Jadi anak-anak semua, pada hari ini kesimpulannya adalah pembelajaran kita tentang perubahan sosial budaya. Siapa yang bisa merefleksi pembelajaran pada hari ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina dari kelompok 3. Saya sangat senang dengan pembelajaran hari ini karena lebih menarik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 2 yang telah memberikan refleksi pada hari ini. Untuk menguji kemampuan Anda pada pembelajaran hari ini, pemahaman Anda pada hari ini, Bapak menyiapkan soal tes. Nah, soal tes yang dapat Anda lihat di layar depan. Selesai ya? Next kita bahas. Yang ajaran sekalian, siapa yang betul 5? Betul 5 ya? Sama sekali betul 5. Yang betul 4. Oke, betul 4. Benar 3. Ada ya. Jadi tetap benar 4 semua. Setelah jadi kemampuan Anda sudah terlihat hari ini. Bapak melakukan penilaian dari awal melakukan observasi. Jadi Pak menggunakan belangko observasi ya. Saya nilai keterampilan Anda semuanya, saya nilai. Yang paling aktif siapa, saya tahu semuanya. Paham ya? Kemudian untuk pertemuan berikutnya, silakan Anda pelajari tentang faktor penyebab perubahan budaya, dan faktor penyebab dan faktor penghambat. Dari saya ada kurang lebihnya. Pak, mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Silakan pimpin berdoa untuk 1 orang. Untuk mengakhiri pada pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang telah menutup bersama-sama kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi